Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk materi A. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengetahui keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. A. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam lahir dari seorang ibu yang bernama Rahel. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki adik kandung yang bernama Bunyamin dan memiliki 10 kakak yang merupakan saudara-saudara dari ibu yang berbeda. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam pun terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakaimu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Dengan mimpi itu, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Yakub alaihissalam sangat dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam setelah ibu kandungnya meninggal dunia. Saat itu, Nabi Yusuf alaihissalam berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu bagi 10 saudaranya. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf. Apalagi wajah Nabi Yusuf alaihissalam juga lebih tampan. Akhirnya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan untuk membunuhnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menghadap kepada Nabi Yakub alaihissalam dan meminta izin akan mengajak Nabi Yusuf alaihissalam kecil untuk bermain di hutan. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Nabi Yusuf alaihissalam sangat menyedihkanku, dan aku khawatir ia akan dimakan serigala ketika kalian sedang lengah darinya." Namun, akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Nabi Yusuf alaihissalam pun pergi ke hutan bersama saudara-saudaranya tanpa Bunyamin. Rencana membunuh Nabi Yusuf alaihissalam pun dimulai. Akan tetapi, salah satu kakak Nabi Yusuf alaihissalam berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam kecil, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Mereka pun
membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Untuk mengelabui ayahnya, mereka melumuri pakaian Nabi Yusuf alaihissalam dengan darah palsu. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami? Sekalipun kami berkata benar." Lalu mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf alaihissalam kecil yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang, karena mendapati anak kecil yang bergelantung di timbanya. Mereka sangat senang karena dapat menjual anak kecil tersebut sebagai barang dagangan. Mereka pun bergegas pergi ke pasar. Sesampainya di pasar negeri Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam kecil pun dijual. Ternyata pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya, yaitu Zulaikha, agar memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Waktu berjalan terus. Lambat laun, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Pesona ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam membuat ibu tirinya, yaitu Zulaikha, tergoda. Lalu Zulaikha meminta hal yang tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Nabi Yusuf alaihissalam pun menolaknya. Akhirnya Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam melakukan hal yang tidak baik. Hal tersebut menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam sempat berbincang dengan teman-teman dalam satu selnya. Beliau sempat menafsirkan mimpinya. Beberapa tahun lamanya, Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara hingga pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Kemudian raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan yang pernah satu sel dengan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan keluar terlebih dahulu, dia melapor kepada raja bahwa dia mengetahui siapa yang dapat menjelaskan mimpi itu. Lalu dia meminta izin untuk menemuinya di penjara. Kemudian raja pun memperbolehkan kepada pelayannya untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan menceritakan perihal mimpinya raja. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab
Setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam yang masuk akal. Kemudian Raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pejabat negara urusan keuangan dan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan dan pangan. Lalu datanglah masa sulit itu sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam masih mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam lagi. Karena mereka mengira bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah meninggal dunia saat itu. Nabi Yusuf alaihissalam mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun kembali ke rumah dan menceritakan kepada ayahnya tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin untuk ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah sangat khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam kini sudah tua dan kehilangan penglihatannya karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Nabi Yusuf alaihissalam. Para putra Nabi Yakub alaihissalam kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan berbicara kepadanya. "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan aku susun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Nabi Yusuf alaihissalam kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana, tiba-tiba pegawai istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa Bunyamin dan beliau berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin dan jangan kamu berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudaranya.
Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara kalian sendiri?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu adik mereka yang pernah dibuang ke dalam sumur. Mereka bertanya, "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku adalah Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun kembali ke rumah. Sebelum sampai di rumahnya, Nabi Yakub alaihissalam berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajahnya, dan muncullah kegembiraan di hati Nabi Yakub alaihissalam. Penglihatannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Dari kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, keteladanan yang dapat kita ambil diantaranya adalah: 1. Menjadi pribadi yang pemaaf. 2. Menolak jika diajak berbuat tidak baik. 3. Berprasangka baik, husnuzon, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapku, aku dapat meneladani sikap keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Setelah selesai pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.